anaknya nggak terima. Hah? Roy? Roy siapa? Jangan-jangan Roy anaknya Mbak Rosa. Berarti keponakan aku dong. Oh, jadi cucunya Pak Prama ini siapa namanya Pak? Zidan. Zidan itu cucu kandung atau cucu angkatnya Pak Prama? Oh itu justru cucu kandung saya. Itu anak kandung dari Kirana. Apakah saya boleh minta tolong sama ibu untuk bujuk dia untuk kembali pada saya, Bu? Tolong Bu, tolong dibantu adik saya. Dia mau menebus kesalahan di masa lalunya. Saya sendiri tidak yakin dalam kasus Zidan ini sangat berbeda. Jika permasalahan seperti ini, saya biasanya selalu berada di pihak anak. Jika memang anak tidak merasa nyaman, memang sebaiknya dikembalikan ke panti. Itu semua demi perkembangan psikis si anak. Tolong saya, Bu. Tolong saya. Saya nggak bisa jauh dari Zidan, Bu. Dia darah daging saya, Bu. Saya akan mencoba menjajaki kemungkinan ini. Mungkin saya akan mencoba bicara dari hati ke hati dengan Zidan. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa ke Bu Kirana. Saya menganjurkan, mungkin saat ini Bu Kirana bisa pulang dulu. Bu, tapi saya mohon sekali tolong adik saya dibantu. Karena kan biar gimana pun adik saya adalah ibu kandungnya Zidan. Ya menurut saya justru akan lebih baik Zidan bersama ibu kandungnya sendiri. Yang akan memperhatikannya dan mencintainya. Tapi maaf, memang hal seperti inilah yang harus dihadapi Bu Kirana. Baiklah. Tapi tolong kasih saya kesempatan untuk berbicara sebentar dengan Zidan ya, Bu. Silakan saja, tapi ingat, jika Zidan tidak mau menemui Bu Kirana, jangan dipaksa ya. Ya udah kalau gitu, kita lihat jalan ke depan. Tentang nih ya. Baiklah anak-anak, mari kita membuat Kejauhan itu. Ambil dulu, ambil dulu. Tenang kok. Ya, kencing ke sana. Aku belum pernah melihat Zidan segembira dan tertawa selepas itu saat bersamaku. Apa sebenarnya aku yang egois? Nyatanya Zidan lebih bahagia di sini. Apa aku harus memaksa membawanya dari sini dan merampas kebahagiaannya? Mari Bu, kita temenin Zidan langsung. Nggak usah, Bu. Loh, kok nggak usah? Tadi katanya kamu ketemuin Zidan dulu. Aku nggak tega ngerebut kegembiraan Zidan saat ini. Apa perlu Zidan saya bawa kemari aja? Nggak usah, Bu. Saya nggak mau ganggu dia sama teman-temannya. Kak, kita pulang aja yuk. Beneran ini kamu nemuin Zidan dulu? Kita sebagai manusia juga bisa memaafkan. Kewajiban anak kepada orang tua adalah berbakti dan menyayangi mereka. Ibu punya satu cerita tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Salabah nama orangnya. Dia diberi azab oleh Allah dengan diberi sakit yang sangat menderita.
Bahkan ketika hendak meninggal dunia, mulut Salabah dikunci dan tidak bisa mengucapkan syahadat. Setelah ibunya memberi maaf, baru Salabah bisa mengucapkan syahadat dan meninggal dunia secara husnul khotimah. Waktu itu Zidan ngomong dan bersikap kasar sama Mama Kirana. Ya Allah Zidan, kamu tidak boleh seperti itu sama Mama Kirana. Berat hukumannya bagi anak yang durhaka kepada ibunya. Zidan tidak boleh ya mengulangi itu lagi. Baik, Bu. Ya sudah, kita masuk ke dalam yuk. Yuk. Jadi kamu udah antar Zidan ke panti asuhan? Iya. Kirana, saya minta maaf ya. Saya benar-benar minta maaf karena ya sebenarnya kan saya yang menjanjikan Zidan untuk saya antar ke panti asuhan. Ya padahal saya pikir supaya dia bisa pulang dulu, ikut kita pulang dan bisa berubah pikiran, tapi ternyata malah seperti ini. Saya minta maaf ya. Ya, bukan salah kamu juga kok. Pas di sana aku nggak tega banget untuk merebut kebahagiaannya dia. Tapi aku juga nggak sanggup jauh dari dia kayak gini. Saya yakin sih. Pasti nanti juga Zidan tetap sama kamu. Ya mungkin untuk sekarang ini Zidan masih butuh waktu. Dan kamu juga masih perlu bersabar. Ya. Ya, aku harap Zidan bisa membuka hatinya untuk bisa nerima aku. Papa nelfon sebentar ya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirana, tadi Papa ke sekolah Zidan mau jemput Zidan. Kok Zidannya nggak ada ya? Zidan udah balik ke panti, Pak. Loh, kok balik ke panti asuhan? Apa yang terjadi? Ya, ini buntut dari rasa kecewa Zidan sama aku. Ini gara-gara dia tahu kamu ibu kandungnya ya? Iya. Pak, kita putar balik di depan. Kita ke Pondok Pelita. Baik, Pak. Pak, Papa mau ke Pondok Pelita. Ngapain? Biar Papa labrak si Rosa itu. Papa udah jangan labrak Tante Rosa. Ini bukan salah Tante Rosa. Pak. Aduh. Kenapa? Papa lagi mau ke Pondok Pelita. Dia mau ngelabrak Tante Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Halo. Aduh, udah pulang sekolah. Oh, Udah. coba bawa matahari. Bawa matahari. Aku bisa ngerjain semua soal ujian. Selalu percaya kamu adalah anak yang pinter, bisa ngerjain ulangannya sendiri. Hebat, berarti belajar kamu benar. Mama, jadi nggak aku pergi sama Tante Frozen? Oh iya. Omong minta maaf. Tante Frozen gak jadi nganterin kamu karena tiba-tiba Tante Frozen harus ke kantor. Ada urusan kantor yang mesti diselesaikan, meeting sama klien, it's very important, penting. Ya, nggak apa-apa ya. Ya udah nanti kita reschedule lagi, oke? Iya. Ya udah sana. Bau Sekarang banget waktunya nih. bersih-bersih, Bau acem bau ini. matahari, Sana bau ganti acem. baju. Dah. Ayo. Isi, Bu. Ya, thanks Mir. Yuk, Bu, sama-sama, Pak. Aduh. Rosa! Hasutan jahat apa lagi yang kamu katakan ke Zidan sampai dia mau balik ke panti asuhan? Selamat datang di rumah saya, Pak Prama. Saya kaget sekali Anda tiba-tiba masuk. Anda omong kosong apa ini? Kenapa Anda menuduh saya yang bukan-bukan lagi? Gak usah pura-pura gak tahu. Gara-gara kamu, Zidan tidak mau tinggal lagi dengan ibunya. Sebentar. Bukannya tadi malam dia baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Saya nggak tahu apa-apa, Pak Prama. Ngomong kosong. Buktinya Zidan hari ini tidak masuk sekolah. Dan Kirana sendiri yang kasih tahu saya bahwa dia kecewa sama ibunya. Cukup.
Saya mau coba pastikan, telepon Kirana dulu. Anda jangan menuduh saya yang bukan-bukan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kebetulan ada Kirana sama Randy. Waalaikumsalam. Kirana, apa benar tadi papa kamu menuduh saya menghasut yang bukan-bukan? Emang benar Zidan kembali ke panti asuhan? Kasih tahu. Iya tante, Zidan memaksa aku untuk kembali ke panti. Bukannya tadi malam oke, baik-baik aja. Gimana ceritanya sih? Ini semua gara-gara Anda. Hah? Sok-sokan tes DNA tanpa seizin keluarga. Emang keluarga yang suka ikut campur urusan orang. Cukup Pak Prama. Saya tidak tahu apa-apa soal ini. Tante Rosa itu nggak salah, Pak. Beliau melakukan semua itu karena aku nggak mau jujur sama Tante Rosa. Dan Tante Rosa itu bertanggung jawab untuk merawat Zidan. Makanya Tante Rosa itu terpaksa ngelakuin itu semua, Pak. Kirana, kamu nih gimana sih? Papa lagi belain kamu malah belain orang ini. Hah? Dia yang mulai, dia yang salah. Kirana, udah cukup, udah biarin aja. Kamu jangan seperti itu ke papa kamu, ya. Nanti malah hubungan kamu dengan papa kamu jadi tidak baik. Jangan-jangan gara-gara Anda ya? Gara-gara Anda sekarang putri saya berani ngelawan saya. Iya. Papa jangan ngomong gitu dong. Tante Rosa itu nggak ngehasut aku sama sekali, Pak. Diam kamu. Kamu makin berani sama papa karena dihasut sama dia. Iya kan? Enggak, Papa. Sama sekali enggak. Hei. Cukup. Jangan bikin kerasa di rumah saya. Jangan ikut campur. Lepaskan tangan saya. Tolong Pak, Bapak bersabar. Nggak usah ngatur-ngatur saya ya. Bukan maksud saya seperti itu. Dan jangan sok-sokan jadi pahlawan. Hah? Kamu cuma cari muka kan depan dia? Iya kan? Papa jangan bicara sembarangan kayak gitu dong, Pak. Papa udah bilang kan sama kamu. Jangan deket-deket sama laki-laki. Cukup! Anda tidak perlu berkata kasar kepada Randy dan juga Kirana. Ini rumah saya berhak mengusir Anda dari rumah saya. Silakan pergi, Randy, tunjukkan. Jangan keluar. Saya tidak akan pergi sampai selesai urusan saya dengan. Oke, kalau belum selesai, selesaikan sekarang. Mau ngomong apa lagi sama saya? Dengar ya Bu ya. Ya, saya mendengarkan. Ibu telah melakukan kesalahan yang fatal, memisahkan seorang ibu dengan anak kandungnya. Dan yang lebih parahnya lagi, ibu sudah memisahkan saya dari cucu saya. Sudah cukup omongan Anda. Sudah cukup. Itu saja. Papa udah dong, Pak. Kirana minta maaf ya. Papa itu salah paham. Buat apa kamu minta maaf sama Papa? Kamu udah gak butuh Papa lagi kan? Papa salah paham sama aku, Pak. Sudah selesai? Randy, tunjukkan jalan keluar. Anda boleh pergi, angkat kaki dari rumah saya. Bapak Prama yang terhormat, please, pintu ada di sebelah sana. Silakan. Gak perlu, saya bisa keluar sendiri. Oke, silakan. Kenapa sih Papa nggak mau dengerin penjelasan aku? Maaf Tante sampai emosi seperti ini. Tante minta maaf. Tante berkata seperti itu kepada papa kamu. Ya Tante. Enggak, ini semua akar masalahnya tuh gara-gara kesalahan aku. It's okay. Bukan salah kamu. Tante kalau kami langsung pamit nggak apa-apa nggak? Iya, tapi yang penting kalian oke kan? Kalian baik-baik aja ya? Saya izin antarkan Kirana. Sure. Harus. Kamu harus anterin Kirana. Ya? Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Ini tehnya, Pak. Terima kasih. Pak Prama kenapa? Lagi ada masalah? Aduh, cucu saya kabur dari rumah. Kok bisa gitu, Pak? Ya ini anak saya si Kirana ini kan pernah punya anak sama Roy. Nah, anaknya ini dititipkan di panti asuhan. Lalu setelah dewasa diambil lagi diadopsi sebagai anak angkat. Nah, anaknya nggak terima. Hah? Roy? Roy siapa? Jangan-jangan Roy anak yang Mbak Rosa. Berarti keponakan aku dong. Oh, jadi cucunya Pak Prama ini siapa namanya, Pak? Zidan. Zidan itu cucu kandung atau cucu angkatnya Pak Prama? Oh, itu justru cucu kandung saya. Itu anak kandung dari Kirana, anak saya.